Salam damai sejahtera, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dimanapun berada, di dalam setiap kata dan karya, saudara-saudari merasakan kasih karunia Tuhan, merasakan kekuatan, merasakan vitamin jiwa, memenuhi saudara-saudari. Saat ini, mari bersama di dalam keteduhan bersama dengan Tuhan. Kita masuk di dalam hadirat-Nya, kita mengenal lebih lagi karakter Tuhan kita yang mengundang kita untuk menjalani kehidupan senantiasa bersama dengan Dia. Mari di dalam keteduhan kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Sang Pemelihara kehidupan kami, Tuhan yang mengenal setiap langkah kaki kami bersyukur untuk hari-hari yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap pengalaman-pengalaman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk pembelajaran yang membentuk karakter kami, membentuk kami semakin hari, semakin melihat apa yang Tuhan ingin untuk kami kerjakan di dalam kehidupan ini. Jikalau kami mengandalkan kekuatan dan pengetahuan kami sendiri ya Tuhan, sesungguhnya kami tidak mampu untuk mengenal apa yang Tuhan sungguh-sungguh kehendaki untuk kami lakukan. Tapi saat ini kembali kami mengingat, kembali kami menyerahkan diri kami. Kami memohon pertolongan dari Tuhan untuk terus mengajarkan kepada kami apa dan bagaimana seharusnya kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karakter dapat dipercaya, dapat diandalkan adalah salah satu karakter unggulan berkualitas dari seorang manusia. Berapa banyak orang hatinya patah karena kepercayaannya terhadap sesuatu atau seseorang kandas. Pernahkah saudara-saudari mengunjungi sebuah rumah makan yang dipercaya banyak orang? Sudah lama berdiri, populer di banyak kota, ada banyak franchise-nya, terkenal enak, higienis. Tetapi kemudian ketika saudara berkunjung, makan di sana, ketika pesan, lalu menemukan bahwa pelayanannya itu buruk. Mungkin pegawainya ada yang judes. Mungkin saudara merasa rasa-rasanya kok seperti tidak butuh pembeli. Sepulang dari tempat makan itu, mungkin saudara dan saya berpikir, cukup sekali ini saja. Cukup sekali ini saja aku makan di tempat ini. Tidak akan pernah lagi aku datang. Saudara-saudari, memang hanya cukup sekali. Hanya butuh sekali pengalaman, satu kalimat untuk merusak sebuah kepercayaan, sebuah reputasi. Satu pengalaman buruk bisa membuat kita begitu kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap sesuatu atau seseorang. Terutama ketika ia sudah begitu kita percayai. Pasangan, sahabat, anak-anak kita, orang tua, guru, pegawai, rekan kerja atau orang-orang yang kita kasihi. Hanya dengan satu kesalahan, satu kesombongan, satu keserakahan bisa membuat kita kehilangan kepercayaan kepadanya. Hingga kita pun berkata, tidak satu pun bisa diandalkan, hanya Tuhan.
Seperti lagu kita tadi, satu-satunya yang kuandalkan adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa kupercaya. Manusia itu tempatnya kecewa, tidak dapat diandalkan. Saya pernah mendengar seorang yang begitu kecewa mengatakan, omongane gak iso dipercaya. Esok dele, sore tempe. Pagi masih berupa kacang kedelai, sore udah beda. Udah berubah jadi tempe. Mencela-mencele. Jadi ini bukan salah tempenya saudara-saudari, tetapi sebuah kiasan. Untuk orang yang tidak konsisten, tidak dapat dipercaya. Kita belajar bahwa karakter dapat dipercaya sungguh-sungguh adalah karakter yang penting di dalam hidup kita bersama dengan sesama di dalam tuntunan Tuhan. Dari pengalaman-pengalaman pernah dikecewakan, kita kemudian mungkin mengambil keputusan untuk menghindari kelekatan-kelekatan. Tidak mau terlalu lekat terhadap seseorang atau sesuatu. Karena memang sejatinya yang bisa dipercaya hanyalah Tuhan. Seperti pemazmur, saudara-saudari, di dalam pasal 91 berkata, hanya Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, di dalam masa hidup pemazmur, di dalam pasal ini dikatakan yang bermazmur ialah Musa. Pada masa itu umat Tuhan sedang menghadapi berbagai macam krisis. Yerusalem dan Bait Allah yang hancur, banyak orang yang dibawa ke pembuangan, berbagai peperangan, juga penyakit yang menghantui kehidupan mereka. Tantangan-tantangan itu disebutkan di dalam ayat-ayat 5 dan 6. Betapa ada kedahsyatan malam, ada panah yang berterbangan di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ada kemungkinan-kemungkinan manusia bisa terjatuh rebah oleh bahaya-bahaya yang kelihatan. Mara bahaya yang mungkin dikerjakan sesamanya manakala kita lengah. Panah musuh yang berterbangan oleh karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan tidak lagi dengan malu-malu, tetapi terang-terangan meskipun tahu itu adalah sesuatu yang salah. Nah, namun yang menarik saudara-saudari, selain bahaya-bahaya yang kelihatan itu, pemazmur menyebutkan bahwa ada bahaya-bahaya yang sesungguhnya tidak kelihatan, tetapi bisa dirasakan. Misalnya ketika di ayat ke-7, pemazmur mencatat, walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Pemazmur mengatakan bahwa bahaya itu tidak akan menimpa umat, tetapi ada catatannya, yaitu tentang karakter umat. Karakter umat yang seperti apa? Umat yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang mengenal nama Tuhan, yang berseru-seru kepada Tuhan, umat yang mau mengikut karakter Tuhan. Pemazmur bicara soal kualitas hati. Apa yang mungkin tidak kelihatan, apa yang ada di dalam hati, juga sesungguhnya menghadapi tantangan, menghadapi bahaya di tengah pergumulan. Di dalam konteks peperangan, saudara-saudari, selain kondisi fisik yang sangat diuji, kalau saudara-saudari pernah menonton atau menyaksikan berita-berita peperangan, sesungguhnya yang sedang diuji bukan hanya fisik orang-orang yang sedang bertempur, bergumul, keteguhan hati, kepercayaan di dalam hati,
sesungguhnya juga sedang diuji. Manakala menyaksikan kawan tentara seperjuangan tumbang, 1.000 rebah, 10.000 rebah terjatuh. Mereka yang masih teguh berdiri sesungguhnya menghadapi tantangan tidak hanya ketika kelabakan secara fisik, harus menghadapi musuh dengan jumlah tentara yang berkurang. Tetapi mereka juga menghadapi ujian kepercayaan hati kepada Allah, kepada diri sendiri, juga kepada sesamanya. Kepada Allah seseorang diuji, apakah ia dapat dipercayai sebagai orang yang akan tetap setia kepada Allah di tengah pergumulan sehebat apapun, di tengah peperangan-peperangan besar. Saat kesulitan datang, saat sudah mentok, tidak ada harapan menurut pandangan manusia. Apakah ia tetap mengandalkan Tuhan? Atau malah mengutuki kehilangan percaya kepada Tuhan? Ketika melihat banyak orang di sekitar terjatuh, hilang rasa percayanya, apakah kita juga akan ikut terjatuh, hilang rasa percaya kepada Allah yang sesungguhnya mampu dan mau melindungi manusia? Apakah kita tetap setia melakukan apa yang kita imani, meyakini bahwa Tuhan sanggup mengubah apa yang sia-sia menjadi harapan bagi kita? Kepada Allah, kepercayaan kita diuji manakala menghadapi pergumulan. Tetapi kepada diri sendiri pun, seseorang juga diuji. Apakah ia dapat dipercaya sebagai seseorang yang akan tetap percaya diri? Tetap percaya diri di tengah kesulitan, dalam artian terus mengerahkan kemampuannya. Terus konsisten, tetap memberikan yang terbaik yang ia bisa untuk menghadapi pergumulan yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Atau ketika melihat orang di sekitarnya banyak terjatuh dalam rasa pesimis, lalu kita pun ikut terjatuh di dalam hilangnya rasa percaya terhadap diri sendiri. Rasa percaya akan kemampuan diri sendiri yang sesungguhnya diperlengkapi Tuhan dengan sarana-sarana, dengan keterampilan-keterampilan untuk terus berjuang, untuk terus melakukan yang benar. Kepada Allah, kepada diri sendiri, kepercayaan itu diuji. Namun terhadap sesama, kepercayaan itu pun juga diuji. Kepada sesama seseorang diuji apakah ia dapat dipercaya oleh kawan seperjuangannya. Atau akankah kita terjatuh dalam sikap pengecut? Manakala bahaya di depan mata, kita tidak peduli pada kawanan yang lain yang juga berjuang bersama dengan kita. Mengecewakan sesama kita, mau bersama saat jaya, tapi meninggalkan mereka saat susah. Hingga kita pun kehilangan kepercayaannya. Kita menjadi orang yang tidak dapat dipercaya oleh rekan seperjuangan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pemazmur berkata kepada kita, kita mesti punya hati yang melekat kepada Allah, yang mengenal nama Allah, yang berseru kepada Allah. Ini berarti hati yang tahu betul karakter Allah yang dapat dipercaya. Kalau kita tahu karakter Allah adalah karakter yang dapat dipercaya, maka kita, orang-orang yang mengasihi Allah,
semestinya adalah orang-orang yang mau mengikuti, menapaki jalan-jalan sulit, hingga kita pun tetap teguh mempertahankan kepercayaan itu. Kalau kita bernyanyi, satu-satunya yang kuandalkan adalah Tuhan. Kalau kita tahu bahwa yang benar adalah seperti Tuhan, yang benar adalah seperti karakter Tuhan dapat diandalkan dan dapat dipercaya, mestinya kita dipenuhi semangat untuk juga mengikuti karakter Tuhan itu. Ini berarti kita tidak pesimis terhadap manusia. Karena kadang saudara-saudari, kita berkata, hanya Tuhan yang bisa kupercaya, satu-satunya yang kuandalkan hanyalah Tuhan. Kadangkala kita berkata demikian sebagai pembenaran. Pembenaran atas kebencian kita yang pernah dikecewakan orang lain. Pembenaran untuk kemudian merasa bahwa kita tidak perlu lagi berjuang. Manusia memang tempatnya salah dan dosa. Kita tidak melihat bahwa ada kesempatan untuk terus berlatih, bangkit dari kesalahan, untuk memperjuangkan karakter dapat dipercaya. Tentu tidak mudah. Apalagi jika kita pernah melalui banyak pengalaman dikecewakan. Tetapi hati yang melekat kepada Allah, yang mengandalkan Allah, mestinya adalah hati yang juga melihat bahwa masih ada harapan bagi manusia, saudara dan saya, untuk mengolah diri, berlatih, bangkit dari kegagalan yang mungkin pernah dilakukan. Tidak terbawa arus kekecewaan begitu dalam. Tidak terbawa oleh kejatuhan-kejatuhan di sekitar kita yang mungkin sesaat menggiurkan. Sekitar yang membenarkan perbuatan-perbuatan curang. Sekitar yang membenarkan kebencian. Membenarkan korupsi. Membenarkan kebohongan-kebohongan yang sesaat memang terasa menyenangkan. Di tengah semua itu, sejatinya kita yang percaya kepada Allah diundang untuk tetap berjuang menjadi orang yang dapat diandalkan. Untuk menghargai kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dengan demikian saudara-saudari, kita akan terus ingat bahwa kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya itu bukan supaya dipuji orang. Bukan untuk meraih jabatan tertentu, meraih popularitas, meraih materi-materi yang kita inginkan. Tetapi hanya agar kehendak Tuhan yang Tuhan percayakan sebagai tujuan hidup kita. Tujuan kita diciptakan di dunia ini dapat terpenuhi. Kita memelihara karakter dapat dipercaya. Agar kita mahir mengolah berkat. Berkat yang Tuhan karuniakan dalam bentuk keterampilan, dalam bentuk materi, bahkan seluruh hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berjuang agar dapat dipercaya. Itu berarti kita mau melakukan yang benar, meskipun tidak dilihat orang. Meskipun kita mungkin melakukannya sendirian, di tengah godaan sesama yang melakukan banyak kejahatan. Dapat dipercaya, itu tidak berfokus pada besar kecilnya porsi yang diberikan kepada kita. Tetapi berfokus pada mempertahankan kinerja kita. Kinerja yang terbaik, entah besar ataupun kecil porsi yang dipercayakan kepada kita. Saudara-saudari, dalam suatu masa di ujian praktek SMA, saya dan teman-teman diberikan sebuah tugas, sebuah tanggung jawab yang dipercayakan sebelum nantinya bisa lulus dan naik ke tahap selanjutnya. Tugas itu ialah berlari
sejauh 2 kilometer dalam ujian praktek olahraga kami. Nah, guru olahraga menginstruksikan kepada kami bahwa berlari jarak jauh yang benar itu mesti dilakukan dengan nafas, dengan kecepatan yang konsisten. Kalau sewaktu-waktu lelah, kami diajarkan untuk memilih berlari-lari kecil, jogging, daripada tiba-tiba berjalan. Karena menurut guru olahraga kami, kalau kami tiba-tiba berjalan, dari kecepatan penuh lalu tiba-tiba berjalan, nanti ketika mau mulai lari lagi, akan lebih berat nafasnya, energinya untuk kembali berlari. Nah, berbekal ajaran ini, ketika kami mulai berlari keluar dari sekolah, karena area yang harus dilalui itu di seputaran sekolah. Di awal, saat masih kelihatan oleh guru olahraga kami, tanggung jawab itu bisa kami kerjakan dengan baik, dengan benar. Dan namun kemudian makin jauh, makin tidak kelihatan oleh guru olahraga kami. Makin terasa teriknya panas, pegalnya badan kami, nafas yang semakin berat. Makin terasa tantangan-tantangan sulit itu. Sehingga tidak sedikit yang kami saksikan mulai berjatuhan, mulai rebah. Jatuh tidak hanya secara fisik, saudara-saudari, tapi kemudian jatuh di dalam kecurangan-kecurangan. Banyak yang kemudian memilih untuk bukan hanya berjalan, tetapi memilih untuk naik motor, untuk naik becak di tempat-tempat tertentu, agar jarak itu bisa mereka tempuh tanpa bersusah-susah. Nah, tantangan-tantangan ini, melihat banyaknya orang-orang di sekitar yang berjatuhan, membuat kami yang masih teguh berlari, membuat kami yang saat itu masih teguh melakukan yang benar, sungguh-sungguh merasakan tantangan yang hebat. Merasakan betapa kami digoyahkan oleh tantangan-tantangan yang ada. Tugas berlari itu ternyata tidak hanya bicara soal seberapa kuat fisik kami, tetapi juga seberapa kuat hati kami. Seberapa kami dapat dipercaya melakukan yang benar meskipun tidak diawasi. Seberapa kuat kami mau mempersiapkan diri, mau mengolah diri hingga sampai pada garis finish dengan cara-cara yang benar. Tidak jarang saudara-saudari sebagai manusia, kita mau hasilnya, kita mau garis finishnya. Tetapi tidak mau setiap hari mengembangkan diri, kreativitas untuk bisa mencapai garis finish dengan benar. Mau hasil yang besar, gaji yang besar, tapi tanpa mau mengembangkan kemampuan kerja terus-menerus. Tidak heran jika betul suatu saat mendapatkan hasil yang besar, tetapi oleh karena tidak mengolah diri dengan benar, maka hasil itu pun sekejap habis. Karakter dapat dipercaya, sesungguhnya dipelihara mulai dari dalam hati, mewujud dalam tingkah laku sehari-hari, meski kenyataan di sekitar tetap membuat hati kita pedih. Saudara-saudari, saat langit tampak suram, saat awan gelap menghadang kita, saat badai gelombang kehidupan menerpa, saat 1.000, 10.000 orang terjatuh dan rebah,
Maukah kita tetap menjadi pribadi yang percaya kepada Allah, tetapi juga pribadi yang dapat dipercaya oleh Allah, oleh diri sendiri, juga oleh sesama kita. Mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, mengalami berbagai pengalaman hidup, berjumpa dengan pengalaman menyenangkan, tetapi juga pengalaman-pengalaman mengecewakan. Kami belajar bahwa karakter dapat dipercaya sungguh adalah suatu karakter yang penting untuk kami pelihara dan perjuangkan di dalam kehidupan ini. Namun ya Tuhan, manakala kami melatih diri, mengolah diri, menjalani hidup kami bersama dengan sesama di sekitar kami, Engkau tahu dan mengenal betapa kesulitan-kesulitan, betapa godaan-godaan seringkali membuat kami jatuh menjadi orang yang tidak dapat dipercaya. Kami terjatuh menjadi orang yang mengecewakan Tuhan, mengecewakan sesama, bahkan mungkin mengecewakan diri kami sendiri yang sudah berjuang sejauh ini. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon pertolongan dari Tuhan. Kami mau melekatkan diri, melekatkan hati kami hanya kepada Tuhan. Tuhan yang sejatinya akan memenuhi hati pikiran kami, bahkan memberikan kami kekuatan untuk tetap memilih yang benar, meskipun di sekitar kami banyak yang berjatuhan. Manakala mata kami menyaksikan 1.000 rebah, 10.000 rebah, kiranya ya Tuhan, mata hati kami tetap menuntun kehidupan kami seluruhnya berjalan di dalam kebenaran. Tetap memilih berjalan bersama Tuhan, tetap memilih untuk setia meskipun banyak goncangan datang dalam kehidupan kami. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang melaluinya kami mengenal Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau